Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mohon maaf ya, sudah beberapa bulan ini Wifi jarang menyapa kalian. Tetapi jangan khawatir, mulai sekarang Wifi bakal menemani belajar kalian lagi. Nah, untuk materi berikutnya akan Wifi bahas yaitu tentang teks resensi. Nah, semoga kalian bisa belajar dengan baik lagi ya. Berikut pengertian dan hal-hal yang perlu kalian ketahui ketika mempelajari teks resensi. Nah, untuk teks resensi sendiri itu juga biasa disebut sebagai teks ulasan. Nah, apa sih teks ulasan atau resensi itu? Nah, artinya merupakan ulasan atau penilaian atau bahkan pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, ataupun karya yang lainnya. Pada intinya, resensi itu adalah menilai atau memberikan penilaian terhadap suatu karya ya. Nah, tadi kan Baby sudah dijelaskan di awal bahwa karyanya bisa apa saja ya. Boleh tuh buku itu banyak banget jenisnya, bisa novel, cerpen, atau buku apapun ya. Kemudian film, nah ini film bisa. Terus misalkan aja lagu, puisi itu juga bisa. Pokoknya sebuah karya gitu ya. Selain itu, dalam resensi itu juga memberikan sebuah gambaran kepada pembaca mengenai karya tersebut, apakah karya tersebut itu layak dibaca atau tidak, atau misalkan karya ini tuh ternyata banyak mengandung kekerasan, maka tidak layak dibaca oleh anak-anak yang berusia di bawah misalkan aja 17 tahun dan sebagainya, seperti itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni tujuan daripada teks resensi. Nah, ada 5 tujuan yang perlu kamu ketahui kenapa sih kita harus membuat teks resensi gitu ya. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah buku. Misalkan aja kita yang mau bahas itu adalah buku ya. Kalau misalkan kita bahasnya atau kita menilainya sebuah film, maka untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan film tersebut gitu. Nah, kita perlu tahu dong. Oh, misalkan saja buku A. Buku A itu kelebihannya si penulis buku ya, atau pengarang buku itu menceritakan atau alur yang mereka ceritakan itu sangat epik gitu. Gak mudah ditebak alurnya, kemudian juga muncul beberapa plot twist, misalkan saja seperti itu. Nah, di situ juga disampaikan kekurangan dari bukunya. Kekurangan dari bukunya itu ini nih, terlalu banyak misalkan aja penggunaan kata-kata yang tipu atau salah ketik. Kemudian dilihat dari covernya, itu covernya terlalu kurang berwarna, ataukah mungkin jumlah halamannya yang terlalu banyak sehingga membosankan dan sebagainya. Jadi apapun yang ada di dalam buku itu bisa kamu nilai dan kamu tentukan apakah dia termasuk ke dalam kelebihan atau kekurangan dari buku tersebut gitu. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Nah, jadi di dalam sebuah resensi atau teks ulasan itu harus ada atau harus disertai sinopsis ya. Jadi cerita singkat tentang isi bukunya itu harus kita sampaikan gitu. Terus yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi, substansi, dan cara penulisan buku. Nah, jadi tidak hanya menilai saja, tetapi kita sebagai orang yang memberikan penilaian, kita juga harus memberikan saran terhadap
tadi si penulis atau pengarang buku. Misalkan saja tadi dari kekurangan tersebut, biar kekurangannya itu menjadi kelebihan, maka kita kasih saran, oh harusnya nih covernya bukunya itu harus lebih dikasih warna biar orang-orang itu mudah tertarik, misalkan seperti itu. Atau enggak, judulnya itu tidak sesuai, jadi harus disesuaikan gitu. Jadi saran bisa apa saja ya, yang penting itu membangun, bukan menjatuhkan. Nah, yang keempat, tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Nah, jadi biar kita tuh ngasih tahu ke orang lain yang mau membaca buku itu ya, bahwa kenapa sih buku ini tuh ditulis atau diterbitkan. Nah, alasan-alasan sedemikian rupa itu kita jabarkan biar orang lain yang mau membaca itu jauh lebih tertarik gitu ya. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Jadi diuji tuh kualitasnya bagus apa tidak, kemudian dibandingkan dengan karya-karya yang lain itu bisa bersaing atau tidak. Dan satu hal lagi nih, seperti yang tadi Bu Evi awal udah katakan, nah untuk resensi itu ada kayak rekomendasi gitu. Kita tuh merekomendasikan buku ini tuh selain tadi kualitasnya bagus, kelebihannya banyak, kekurangannya sedikit gitu ya. Nah ini tuh cocok atau bagusnya atau enaknya, pasnya itu dibaca oleh kalangan remaja ataukah anak-anak, seperti itu ya. Jadi ada bagian rekomendasi dari sebuah buku. Seperti itu tujuan dari teks resensi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni unsur-unsur atau sistematika dari teks resensi. Nah, unsur atau sistematikanya itu ada 7. Yang pertama adalah judul resensi. Nah, judul resensi itu berbeda ya dengan judul buku. Kamu bebas memberikan judul resensi apa saja ya, misalkan tidak berkaitan dengan bukunya enggak masalah, pokoknya itu bebas ya, asalkan tadi memenuhi kriteria penulisan judul yang baik dan benar. Misalkan saja diawali dengan huruf kapital dan dilanjutkan dengan huruf kecil, seperti itu. Kemudian penulisan hurufnya kapital semua kecuali kata ganti iya bener ya, kata ganti yang tidak terletak di awal gitu, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada identitas buku atau karya yang diresensi. Tahu kan ya identitas itu apa? Nah, identitas buku tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama ada judul buku. Nah, dalam meresensi sebuah buku, kamu juga harus mencantumkan judul atau film yang kamu resensi. Misalkan judulnya SMA misalkan gitu. Jadi kamu tulis saja. Kemudian pengarangnya siapa, kamu tulis ya, jangan lupa. Kemudian isi dari identitas tersebut ada juga penerbitnya itu siapa, misalkan aja Erlangga atau enggak yang lainnya, seperti itu. Terus yang keempat, tahun terbit beserta cetakannya. Nah, tahu kan ya nyari tahun terbit di mana biasanya tuh ada setelah cover ya, itu ada, kamu bisa lihat tahun terbit. Kalau enggak ya di bagian belakang buku juga biasanya tercantum di situ gitu. Terus dimensi buku. Nah, dimensi buku itu ukuran bukunya, itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, ketebalannya berapa, itu yang namanya dimensi buku. Jadi kamu tetap harus mencantumkan itu. Dan yang terakhir bisa juga harga buku kamu cantumkan. Biar apa? Biar nantinya orang ketika mau beli udah tahu, oh harganya dengan harga sekian, tetapi bukunya ternyata bagus karena tadi kamu sudah memberikan penilaian dan ulasan sedikit gitu ya. Nah, kemudian sistematika yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, di sini kamu bisa basa-basi tentang buku yang kamu resensi. Kemudian yang keempat ada inti atau isi resensi. Nah, untuk inti atau isi resensi kamu adalah memberikan kayak sejenis sinopsis tapi digabungkan dengan
yang kamu rasakan ketika kamu membaca buku itu. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah keunggulan buku. Nah, keunggulan buku itu bisa dari apa saja, bisa dari segi apa saja. Misalkan saja covernya, kemudian tema yang dia ambil, tokoh dan penokohan, alur, kemudian misalkan aja warna dan sebagainya yang ada di dalam buku itu bisa semua kamu jadikan keunggulan. Begitu pula yang keenam adalah kekurangan buku. Apapun yang ada di dalam buku itu bisa juga menjadikan kekurangan dari buku tersebut. Jadi bisa apa saja ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, pada bagian penutup ini bisa kamu sertakan tadi rekomendasi ya, kira-kira buku ini itu cocok dibaca oleh kalangan apa, misalkan aja remaja atau enggak dewasa dan sebagainya. Itu tergantung di dalam bukunya itu menceritakan tentang apa. Kalau ada yang adegan-adegan vulgar seperti misalkan saja berkelahi dan sebagainya, itu kan tidak cocok dibaca oleh anak di bawah umur. Makanya harus ada bagian rekomendasi biar orang atau orang-orang yang mau melihat atau membaca buku itu tahu, oh ternyata ini tidak cocok ya untuk saya karena ini ada adegan kekerasan dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas kaidah kebahasaan resensi. Untuk kaidahnya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu selalu menggunakan konjungsi. Nah, di sini konjungsi yang dipakai adalah konjungsi penerang. Penerang itu menerangkan ya, bukan penerang lampu, lilin, petromas, itu bukan. Tapi maksud dari penerang di sini adalah menerangkan. Nah, contohnya ada kata bahwa, yakni, yaitu. Selanjutnya yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Nah, kalau ini konjungsi yang sering kita jumpai di berbagai macam materi, ya kan? Nah, masih ingat kan ya, kalau konjungsi temporal itu merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Nah, contohnya ada sejak, setelah, kemudian, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban. Penyebaban itu berupa penyebab terjadinya. Jadi contohnya hanya ada 2 ya. Sebenarnya sih ada lagi sih, bisa karena, sebab, dikarenakan, disebabkan, tinggal dikasih di doang gitu ya. Kemudian yang terakhir, menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Nah, contoh kata-kata yang menunjukkan saran ada kata jangan, sebaiknya, harus, hendaknya, dan sebagainya. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis resensi. Untuk jenis resensi itu ada 3. Yang pertama ada resensi informatif. Untuk resensi informatif itu bentuknya singkat dan juga umum dari keseluruhan isi buku. Ya. Kemudian kalau yang kedua yaitu resensi deskriptif, ini berbeda dengan yang informatif. Kalau tadi informatif itu singkat dan umum secara keseluruhannya, simple pokoknya ya, dikit banget yang diulas. Tapi kalau deskriptif itu dia membahasnya lebih detail pada setiap bagian atau babnya. Jadi kalau kita baca novel jadi kalau kita baca novel atau cerita-cerita yang lain tuh kadang kan di dalamnya itu ada bab atau subbab-subbabnya. Nah, itu kalau dibahas secara teliti gitu, detail, sangat mendetail, itu yang namanya resensi deskriptif. Dan yang terakhir ada resensi kritis. Nah, kalau ini tuh berbeda dari kedua hal tadi. Ini lebih spesifik ya, lebih lengkap banget ya. Kenapa? Karena pada resensi kritis itu dia mengulas secara detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Jadi ada metodologinya. Kalau tadi 2 jenis resensi di awal itu tidak perlu menggunakan ilmu-ilmuwan. Kalau ini menggunakan ilmu-ilmuwan. Seperti itu. Itu tadi pembahasan mengenai teks resensi. Semoga
rasa penasaran kalian tentang resensi sudah terobati ya. Dan semoga saja tadi bagi kalian yang mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik penjelasan saya mengenai teks resensi bisa dipahami, kemudian ilmunya juga bisa bermanfaat sampai nanti gitu ya. Nah, jangan lupa Bu Evi bakal tetap melayani, tetap mendampingi, tetap bersama-sama ya untuk belajar bersama kalian. Jadi channel ini akan tetap membahas tentang bahasa Indonesia, pokoknya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, terutama materi-materi bahasa Indonesia dan juga tips dan trik untuk menaklukkan soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nantikan video selanjutnya tentang pembahasan materi terbaru lainnya, dan jangan lupa agar kamu itu tidak ketinggalan materi-materi baru dari Bu Evi, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.